ولا مقر لا أبويا أول شيء محمد كي هزر والمعطى الكتاب الإمام العلامة بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخهم في الدين بأن الله يغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Mukarramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, dan seluruh jamaah yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, pada pagi hari ini ba'da subuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, karena di bulan Rabiul Awal ini di samping tentunya tanggal 12 Rabiul Awal adalah momentum di mana lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Juga kita diingatkan di bulan Rabiul Awal ini tanggal 10 Rabiul Awal guru kita Al-Mafrulah Abuya Al-Walid Ayahanda Syekh Haji Nurul Anwar telah 3 tahun meninggalkan kita. Hari ini adalah ke-22 Rabiul Awal, berarti 12 hari yang lalu guru kita tepat haul yang ketiga. Cuma untuk pelaksanaan haul umumnya insyaallah akan dilaksanakan bersamaan dengan haulnya Al-Maghfurlah wal Mujahid Fisabilillah Syekh Haji Nur Ali. Oleh karena itu mari sama-sama kita bacakan dan kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru kita Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Syekh Haji Nur Anwar bin Haji Nur Ali beserta istri dan seluruh guru-guru kita lainnya yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka semua diangkat dan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Abbad bin Tamim, dari Abbad bin Tamim, an ammihi, dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid. Qala, ia mengatakan, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja, Nabi keluar, yastasqi, minta hujan. Qala fahawwala ila an-nas zuhrahu, kemudian Rasul membelakangi orang banyak. Wastaqbala al-qiblata, dan Rasul menghadap ke arah kiblat, yad'u, sambil berdoa. Thumma hawwala rida'ahu, kemudian Rasul membalikkan pakaian atasnya,
thumma shalla lana rak'ataini, kemudian Rasul salat mengimami kami rak'ataini, 2 rakaat, jahara, ya, dengan menjaharkan bacaan salat, fihima, pada keduanya, bil qiraati, ya, dengan bacaan. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, wa rawahu aidan wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ahmad. Nah, hadis yang kita baca ini menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan, ya, dari jamaah. Ada yang bertanya, ya, Pak Ustadz, air pam kami mati, udah 2 hari belum hidup, kami pengen mengadakan sholat istisqa, ya. Nah, apakah hal seperti ini sudah harus sholat istisqa? Sholat istisqa, ya, dilaksanakan saat kemarau panjang. Saat kemarau panjang, ya, kalau 2 hari, ya, apakah sudah dianggap panjang? Apalagi, ya, yang mati adalah air pam, ya, air pam mati, tapi air sumur masih apa? Masih banyak. Ya, kadang air pam ada, cuma rada butak dikit. Artinya, ya, air pam masih ada, ya, tetapi kualitasnya barangkali kurang jernih. Maka syarat untuk mendirikan sholat istisqa adalah kemarau panjang. Jika kemarau panjang terjadi, ya, banyak tanaman-tanaman yang kekeringan, ya, kemudian hewan-hewan ternak, ya, yang barangkali banyak yang mati, ya, maka saat itulah seseorang dianjurkan untuk mendirikan apa? Ya, salat istisqa. Ada 3 cara pelaksanaan minta hujan. Bagaimana nih cara kita untuk minta diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, melalui salat, ya, atau khutbah Jumat, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang Arab Badui tiba-tiba datang saat Nabi sedang berkhutbah, "Ya Rasulullah, ya, kami punya kebun pada mati, kami punya hewan, kami punya kambing apa? Ya, pada mati." Nah, disitulah kemudian Rasul yang sedang khutbah langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aghithna, aghithna, aghithna." Selesai pelaksanaan salat Jumat, ya, hujan turun, basah sudah. Nah, jadi, ya, saat kita minta hujan boleh, ya, dibarengi dengan salat apa? Atau pelaksanaan salat Jumat. Nanti sang khatib secara khusus, ya, meminta apa? Ya, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melalui salat istisqa itu sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang pernah haji atau pernah umrah, ya, saat kita berada di Masjid Nabawi, tepatnya di sebelah kanan depan, ya, di sebelah kanan depan. Nah, jadi kalau sebelah kanan depan,
itu nanti ada Masjid Ghamamah. Ya, kebetulan kemarin saya haji, ya, itu penginapannya arah situ. Jadi setiap waktu saya melewati Masjid Ghamamah. Ya, ini biasanya kalau kita pengen makan KFC, ya itu KFC letaknya ada di situ tuh, persis di samping Masjid Ghamamah. Ya, kita pengen makan KFC, ada donat, adanya di situ tuh, samping Masjid Ghamamah. Samping Masjid Ghamamah berdampingan ada Masjid Sayyidina Abu Bakar. Depanan dikit ada Masjid Umar bin Khattab. Depanannya lagi ada Masjid Zunnurain atau Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelah kanan Masjid Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu haji, ya, atau umrah, maka keliling dah tuh ke masjid-masjid. Ada Masjid Bilal, ya, dari baki sebelah kanan, sebelah kiri Masjid Nabawi, lurus ke depan ada Masjid Bilal, ya, bin Rabah. Itu dulu-dulunya kita kalau mau cari oleh-oleh yang murah, yang suka digelar di pinggir jalan, saat saya kemarin haji udah bersih. Ternyata sekarang dikumpulkan di Masjid Bilal. Di Masjid apa? Bilal. Jadi kalau pengen belanja yang murah-murah, ya, itu adanya di Masjid Bilal. Ya pastinya, ya kalau kagak nawar mah tetap aja mahal. Nah, makanya kalau kita berangkat haji atau umroh bareng sama istri, ajak istri, biarin istri yang apa, yang nawar. Biar katanya nggak bisa bahasa Arab juga pede banget. Tapi ini kita mah urusan nawar menawar, yang penting dapat harga murah, kan begitu. Nah, jadi para jamaah sekalian, dulu Nabi Muhammad SAW, dalam kisahnya Nabi pernah salat di sana ketika tidak ada hujan nggak turun-turun dan kemarau berkepanjangan. Kebetulan Masjid Ghamamah dibuka, Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tutup. Ya, jadi kita paling cuma bisa ngelihat dari luar, ada foto. Masjid Sayyidina Umar bin Khattab, ya juga sama, tutup juga. Masjid Zunnurain atau Sayyidina Utsman bin Affan tutup. Masjid Bilal buka. Masjid Sayyidina Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah kemarin sedang direnovasi. Nah, jadi yang buka kemarin itu hanya Masjid apa? Masjid Ghamamah. Jadi bisa kita, ya, sesekali ngerasain sholat apa? Ya, sholat sunnah dah, ya. Kalau sholat wajib mah gimana? Di Masjid Nabawi, ya. Nabi pernah melaksanakan salat Ghamamah di tempat itu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Pelaksanaannya mirip seperti salat 2 hari raya, salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Rakaat yang pertama 7 takbir, rakaat yang kedua 5 takbir. Selesai, ya, melaksanakan salat, sang imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah. Ya, nah ini kan mirip seperti apa? Salat 2 hari raya. Waktunya kapan? Nah, waktunya ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, seperti halnya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kalau matahari udah naik boleh dah melaksanakan salat istisqa. Yang kedua, dari mulai matahari naik boleh sampai sore. Ya, biasanya kalau kita salat Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu di pagi hari saat matahari naik, ya, matahari apa? Matahari mulai naik sebelum waktu zuhur. Nah, ini ada pendapat yang kedua, boleh sampai sore, sampai asar lah, ya. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang al-ashah.
Pendapatnya dalam mazhab Syafi'i boleh kapan saja kita salat istisqa. Baik pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari, ya. Tapi pendapat yang paling umum itu waktunya seperti pelaksanaan sholat dua hari raya, ya. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Imam An-Nawawi, apakah sholat istisqa itu harus dilaksanakan secara berjamaah? Maka Al-Imam An-Nawawi menjelaskan sholat istisqa boleh dilaksanakan sendiri, tapi kalau sendiri kagak pakai khutbah. Ya, nanti jangan pengen sholat istisqa sendiri kemudian ngadain khutbah, pertanyaan siapa yang dengerin? Kan gitu. Jadi kalau sendiri tidak pakai khutbah. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, ya. Tapi pendapat yang umum tadi, saat dibarengi dengan sholat Jumat, sang khatib saat khutbah Jumat, kemudian di situ minta apa? Diturunkan hujan. Kalau yang kedua, sholat istisqa seperti sholat dua hari raya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, utitu khamsan, aku diberi 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan ya kepada seseorang sebelumku. Nusirtu birra'bi, aku ditolong ya dengan rasa takut, masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat li al-ardu, dan dijadikan bagiku tanah atau bumi masjidan sebagai masjid, wa tahuran, lagi suci. Fa ayyuma rajulin, maka siapapun laki-laki, siapapun orangnya, adrakat hussalatu, yang masih mendapati waktu salat, falyusalli, maka salatlah olehmu. Hadis ya sahih, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi hadits Hudzaifah, dan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah daripadanya, inda Muslim, ya menurut riwayat Muslim, wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan tanahnya atau debunya, lana, bagi kami, tahuran, sebagai alat yang dapat mensucikan, idza lam najid al-ma'a, jika tidak mendapati air. Wa an aliyin inda Ahmad, dan dari Imam Ali menurut riwayat Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu, dan dijadikan tanahnya atau debunya, li bagiku, tahuran, sebagai alat yang dapat mensucikan, ya. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana ya jika kemudian kemarau panjang, air kagak ada, maka saat itulah kita diperbolehkan ya untuk menggunakan apa? Tayamum. Apakah tayamum hanya khusus ya pada saat tidak ada air, ataukah boleh pada saat-saat yang lainnya? Bagaimana syaratnya? Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu dalam matan kitab Takrib menjelaskan, wa syara'itut tayammum, dan syarat-syarat tayamum, khamsatu asya, ada 5 perkara. Jadi nggak sekonyong-konyong nanti tayamum nih, ya nggak sekonyong-konyong tayamum. Ada syarat-syarat tayamum.
Yang pertama, syarat tayamum yang pertama adalah wujudul udhri, adanya uzur, ya. Bisa parin au maridin, dengan sebab karena safar atau sakit, ya, karena safar atau apa, ya, atau sakit, karena perjalanan jauh, ya, ribet nyari apa, nyari air, atau seperti halnya, ya, kita gimana tuh, ya, di kendaraan umpamanya, ya. Nah itu apa, saat itu kita apa, dalam kondisi uzur boleh, atau sakit, ya, kata dokter, ya, bapak ibu jangan kena air dulu, habis operasi ini perbannya belum boleh dibuka, jangan kena air, bahaya kalau kena air, bisa lama sembuhnya. Maka saat itu, ya, wudu diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, wadukhulu waktu sholati, masuknya waktu sholat, masuknya waktu sholat. Ini lagi viral nih. Ada karyawan, ya, di tempat kerjaan, entah karena dibatasi waktu kerjanya atau seperti apa, akhirnya dia sholat sebelum masuk waktunya. Pertanyaannya, sah atau enggak? Ya enggak salah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Waktu zuhur jam 11:45, tiba-tiba ada orang yang sholat jam 11:30, sholatnya sah apa enggak? Tidak. Kenapa? Belum masuk waktu sholat, ya. Maka jangan yang aneh-aneh nih, jangan yang aneh-aneh, ya. Begitu juga para jamaah sekalian dalam hal tayamum, jadi tunggu dulu, jangan nanti melaksanakan tayamum sebelum masuknya waktu sholat, ya. Saya tayamum sekarang, zuhur masih 3 jam lagi, ya, karena dikhawatirkan sebelum masuk waktu zuhur tiba-tiba turun hujan, atau tiba-tiba kita mendapati kabar ada apa? Ada air. Makanya tunggu sampai masuknya waktu sholat. Jika saat masuknya waktu sholat air betul-betul kagak ada, barulah kemudian kita cari apa? Baru kemudian kita bertayamum. Kemudian yang ketiga, wa talabul ma'i, berusaha cari air. Ya, jadi harus ada usaha nih, harus ada usaha. Ini kadang-kadang belum cari air, belum tanya-tanya, udah apa? Udah main tayamum aja. Hanya nggak boleh, harus cari air atau cari informasi tentang air. Kalau sekarang kan gampang, ada apa? Ada HP, tinggal telepon kan? Ya, telepon RT sebelah, telepon RW sebelah, telepon kampung sebelah. Di kampung lu ada air apa kagak? Kan bisa begitu tuh. Oh, habis nih, nggak ada air nih, mati semua. Mesin nggak ada apa? Nggak ada bisa nyedot, gitu ya. Nah, telepon sono lagi sama. Para jamaah sekalian, air akan dinyatakan tidak ada apabila, ya, melewati 4 keadaan. Yang pertama, jika seseorang yakin air tidak ada, maka boleh tayamum tanpa mesti mencari air. Kita nggak usah nanya-nanya lagi. Lurah kita, camat kita udah ngasih pengumuman resmi, ya. Wah, sudah dinyatakan kemarau panjang, gawat darurat. Udah gawat apa? Darurat. Wah, udah umum dah, ya. Nah, yang kayak gitu sudah tidak perlu lagi apa? Cari air. Kenapa? Udah semuanya mafhum, semuanya tahu. Apalagi pemerintah sudah mengumumkan secara resmi.
Ya, seperti halnya sekarang. Saya mau tanya, sekarang situasinya masih Covid apa kagak ini? Sudah tidak Covid. Kenapa? Karena pemerintah sudah mencabut. Sudah tidak ada lagi Covid, sudah tidak ada lagi pembatasan, sudah tidak ada lagi masker. Ya, kecuali dalam hal-hal tertentu, orang sakit, flu, takut menularkan orang lain, dia pakai masker ya. Tapi situasi normal tidak perlu lagi masker, tidak perlu lagi ada pembatasan jarak. Pemerintah udah resmi, maka sudah tidak ada lagi ya, pemberlakukan hukum Covid. Hukum apa? Jadi kalau sholat rapetin, dah sholat rapetin. Itu yang pertama tuh, jika air yakin tidak ada, maka boleh tayamum tanpa perlu mencari air. Kemudian yang kedua, jika ragu-ragu, ya, ada sangkaan kuat, dugaan kuat, air kagak ada di rumah kita ini. Masa iya kagak ada? Saya mah yakin di kampung sebelah ada, umpamanya begitu. Maka saat itulah kalau ada dugaan kuat, kita dituntut untuk cari air. Ya, jaraknya adalah al-ghaus, kurang lebih 144 meter dari setiap penjuru. 140 meter depan, 140 meter kanan, 144 meter kiri, 140 meter belakang. Kalau kita yakin ada air, ya, atau jangan-jangan emang mesin kita payah begitu, ya, ngadat. Ya udah kita tanya-tanya sama tetangga. Maka jika keempat itu sudah kita tanya dan kemudian masih tidak ada air, maka saat itulah boleh bertayamum. Kemudian yang berikutnya, jika yakin air itu ada, maka air wajib dicari. Ya, pemerintah mengumumkan bahwa ya, kampung kita masih dalam kondisi aman. Ya, masih kondisi aman, belum dianggap kemarau panjang. Ya, paling kalaupun ada 1-2 doang dah yang kekeringan. Artinya kita yakin bahwa air itu ada, maka nyarinya lebih jauh. Ya, nyarinya lebih jauh. Kalau kita yakin air ada, ya tanya sama tetangga kita sampai 2,5 kilometer. Nah itu Pak Ustadz, apa kita perlu perlu naik kendaraan? Terserah. Kalau sekarang tinggal telepon tanya tetangga kita yang raja jauhan, dah beda kecamatan, tanya. Ya, di kecamatan lu bagaimana itu? Air ada apa kagak? Di kecamatan gua habis nih. Habis umpamanya. Ada banyak melimpah. Ya, dan jaraknya tidak jauh, masih bisa kita Ya, kita datangi, ya maka belum ya boleh kita untuk bertayamum. Kemudian yang berikutnya, kalau sholat nih, ketika masuknya waktu sholat sang muazzin azan, maka yang dianjurkan, disunnahkan kita adalah sholat di awal waktu, kan begitu. Tapi beda nih kalau dengan tayamum. Kalau dengan ya dengan tayamum. Kalau tayamum sebab air tidak ada, maka yang disunahkan justru mengakhirkan waktu sholat. Jika dirinya yakin, ya ini mah ya cuma sementara doang, entar juga ini nih sebelum asar ada air umpamanya, ya listrik mati, tapi pemerintah udah ngumumin nanti 3 jam akan ada, kebetulan kita belum nyetok air umpamanya, maka yang disunahkan tayamum adalah di akhir waktu sholat. Kalau sholat asar jam 3, paling tidak jam 2:30 dah. Kenapa kok di akhir waktu sholat?
Karena dikhawatirkan kalau di awal waktu sholat tiba-tiba air apa? Air ada. Nah itu disunahkan. Tapi hukumnya sunnah mengakhirkan. Kemudian jika seseorang tayamum dan sudah masuk waktu sholat, kemudian ia melihat adanya air, ya. Kalau memang ya, ia berada di daerah yang secara ia yakini bahwa air tersebut tidak ada, seperti halnya di padang pasir, ya. Makanya kemarin haji dan umroh itu hotel-hotel, penginapan-penginapan air beli itu. Makanya juga ada mobil tangki itu, tangki ngisi air. Tangki ngisi air karena memang mereka itu tidak ada air kecuali di Masjidil Haram. Semuanya air itu apa? Beli pakai tangki. Setiap hari mobil tangki ada. Ya, tapi sempat viral. Ya, tanggapan tentang jamaah haji Indonesia. Ya, jamaah haji Indonesia, pemerintah Arab Saudi, pengelola hotel mengeluarkan biaya lebih untuk beli air. Kenapa? Karena jamaah haji Indonesia demen banget sama air. Saking demennya disebut haji ikan. Haji apa? Haji ikan kemarin sebutan kita tuh. Karena dikit-dikit mandi, ya, dikit-dikit nyuci, kan rajin banget orang kita. Mandi, nyuci, kan gitu. Pakai sedikit, cuci, ya. Padahal masih apa? Masih wangi kan gitu. Cuci aja emang kebiasaan. Kalau sekali pakai apa? Nyuci. Oh ya. Ini beda. Saya punya kawan orang Afrika. Waktu saat saya di Mesir, saya tanya, ya, kamu ini mandi ya berapa hari sekali atau sehari berapa kali? Dia bilang apa? Saya mandi kalau akan berangkat sholat Jumat. Jadi kalau mau berangkat sholat Jumat baru mandi. Habis itu mandi lagi minggu depan. Mandi lagi minggu apa? Itu kira-kira jorok apa kagak itu? Kalau kata kita jorok lah. Kalau kata orang Afrika biasa. Kenapa ya orang pada begitu semua? Orang pada begitu semua. Ya. Jadi para jamaah sekalian, jika ya kalau memang kita yakin bahwa di daerah itu tidak ada air seperti halnya di padang pasir, ya, maka ya, ketika ia sedang sholat kemudian ada air, maka lanjutkan sholatnya. Dan ketika selesai sholat, sholatnya tidak perlu diulang, ya. Tapi para jamaah sekalian, jika kita yakin di daerah kita daerah yang melimpah air, ya, saat lagi sholat, ya tiba-tiba ada kabar bahwa apa? Air itu apa? Air itu ada, maka ia mesti keluar dari sholat dan kemudian ambil air wudhu. Ya, ambil air wudhu. Lagi sholat kita, tiba-tiba anak kita teriak, ada air, alhamdulillah, begitu kan? Kok gimana kita nih lagi sholat? Ya, udah, ya, kita keluar dari sholat, wudhu, kemudian sholat kembali, ya, sholat mulai dari awal. Kemudian yang berikutnya, syarat yang keempat, wa ta'adzur isti'malihi, ya, wa i'wazuhu ba'da talabi. Ada air, tetapi ada uzur untuk menggunakannya dan membutuhkan air untuk apa? Dan membutuhkan air setelah mencarinya. Nah, jadi ada uzur. Ada uzur, ada air, kita telepon kampung sebelah, ada airnya melimpah, lu kalau mau bawa aja jerigen kemari yang banyak, ya. Wah, udah siap-siap dah kita, udah siap-siap. Begitu kita berangkat, ya ada buaya lagi nongkrong di jembatan, 3 biji, nongkrong apa? Di jembatan 3 biji. Wah, itu kira-kira gimana tuh? Lewat apa kagak? Oh, jangan. Ya. Kenapa? Ada binatang buas. Atau tiba-tiba ketika kita lagi lewat terjadi kerusuhan. Wah, ini kalau saya lewat kita jadi korban ini. Atau lagi lewat ada perampokan.
Pokoknya kalau kita lewat jangan-jangan motor kita hilang ini. Maka saat itu kita kembali lagi, sudah tidak perlu melanjutkan untuk mengambil apa? Mengambil air. Kenapa? Ada uzur, ya. Atau para jamaah sekalian, jika kita membutuhkan untuk minum, maka ya kita tidak wajib berwudu. Ada air, cuma apa nih? Muat satu botol doang nih, segini nih. Cuma satu botol. Ini kira-kira kita pakai buat minum atau tayamum ini. Maka ya air yang ada sebotol ini jumlahnya sedikit, jangan dipakai apa? Dipakai wudu. Sudah kita pakai apa? Kita bertayamum air ini untuk keperluan kita minum, ya, seperti itu. Bagaimana para jamaah sekalian jika ada air, ya, tapi air sumur kita pada mati nih, air pam mati, air sumur mati, tapi di warung-warung banyak. Warung-warung apa? Banyak. Maka saat itu beli air selama air tersebut dijual dengan harga normal. Harga apa? Normal. Air mineral 3.000. Kan bisa nggak dipakai buat wudhu nih? Bisa. Ya, apalagi kalau wudhu itu tidak seperti tayamum. Kalau tayamum berlaku satu tayamum satu waktu sholat. Kalau wudhu, kalau kita wudhu, air ini satu kali wudhu berlaku seterusnya selama kita belum batal wudhunya. Jadi kalau misalnya kita umpamanya air terbatas nih, udah mau maghrib nih, wudhu udah. Habis sholat maghrib, jangan apa tuh? Ya jangan, atau berusaha caranya agar tidak batal. Dan diam dulu di masjid sambil ngaji, nunggu waktu isya. Sekali wudhu bisa 2 kali waktu sholat. Artinya kalau air ini ada, harganya normal, silakan. Air ada Pak Ustaz, tapi saya tanya-tanya di warung satu botol 100.000. Seperti halnya masker, ya. Kemarin masker waktu Covid itu harganya gila-gila tuh, ratusan ribu tuh. Padahal sekarang cuma jual 10.000, 15.000, ya. Ngampar habis sekarang. Dulu harganya apa? Ratusan ribu. Saya termasuk yang beli sama wali murid, ya. Nah, anak dia nawarin satu box tisu itu 300.000. Saya beli, orang butuh kita. Orang apa? Butuh, beli dah akhirnya. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, ya. Wat turabu at-tahiru alladhi ya ghubarun fa in khalatau jissun ya aw ramlun lam yajis. Kemudian yang berikut, tersedianya tanah yang suci yang mengandung debu. Jika bercampur dengan kapur atau pasir maka enggak cukup. Jadi harus apa? Tanahnya atau debunya suci. Nah, terakhir, bagaimana kalau kita sholat di pesawat, sholat di kendaraan? Maka para jamaah sekalian, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau sholat di kendaraan, ya, terutama saat kita haji, saat kita umroh, gitu ya. Kalau sholatnya umpamanya Pak Ustadz saya mudik, kemudian saya sholat di kendaraan, bagaimana hukumnya? Kalau naik kendaraan, kalau masih bisa berhenti Pak. Ya sekarang setiap pom bensin ada apa? Ada musola. Bahkan kita bawa sejadah dimanapun bisa sholat. Sholat Pak, berhenti. Kenapa? Sebab kalau kagak berhenti, apalagi berangkat dari Bekasi ke Pekalongan, kira-kira ngadepnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Membelakangi kiblat. Berhenti, gelar sejadah, ngadep apa? Ngadep kiblat. Nah, itu kalau perjalanan apa? Ya kalau perjalanan darat masih mungkin kita untuk berhenti. Tapi yang jadi soal bagaimana kalau perjalanannya di udara? Kan kita nggak bisa bilang sama pilot, ya berhenti dulu, mampir dulu, turun dulu, buat apa? Mampir sholat, bisa nggak begitu? Lah kagak bisa. Maka saat itulah para jamaah sekalian, sholatlah kita, tapi sholatnya lihurmatil wakti,
Sebab para jamaah sekalian, saat kita sholat pesawat itu kan belok-belok, ya, tidak tepat menghadap kiblat, ya, tidak tepat menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, pesawat itu berpindah-pindah tempat. Ya, saat kita niat, ya, bisa jadi udah kelewat waktu zuhur, kan begitu. Kita kagak tahu kan lokasi setempat ini, pindah-pindah kan dia, bergeser. Bergeser dengan apa? Dengan cepat, kan begitu. Maka tetap dianjurkan kita, bukan dianjurkan, diwajibkan kita untuk sholatnya lihurmatil wakti. Kalau udah sampai tempat tujuan, kita sholat lagi. Sholat yang tadi kita kerjain diulang lagi, i'adah. Ya, nah ini kan, ini ya, Bang Ustaz, bukankah kita tayamum tuh begitu? Syarat tayamum para jamaah sekalian, untuk bisa berwudu dengan debu, debunya lahu gubarun, debunya kelihatan. Kalau ditiup, ya, apa tuh, berhamburan. Nah itu pertanyaannya, kalau di pesawat kita tiup-tiup, debunya ada apa kagak itu? Ya, nah itu ya. Jadi banyak syarat-syarat yang kurang itu sholat di atas pesawat. Sehingga pada saat itu tetap sholat. Kalaupun kita tayamum, isyaratlah, ya, dengan apa isyarat? Niatin sholatnya lihurmatil wakti. Ada orang bilang begini, Pak Ustadz, kalau begitu mah sama aja. Mendingan pas ketika udah sampai di sono kita sholat qadha. Ya, nah, karena nanti ujung-ujungnya di sono juga kita ngerjain lagi. Saya katakan berbeda. Kenapa berbeda? Karena begini Pak, kalau kita semata-mata, ya, nanti saja nyampe di sana kita qadha, tiba-tiba umur kagak panjang. Ya, sebelum turun terkena serangan jantung. Kemarin persis jamaah orang Cibarusa, kebetulan bukan di jamaah saya di At-Taqwa tapi di luar. Ya, jadi mukanya biru. Mukanya apa biru? Ya, saya keluar paling terakhir. Dia duduknya paling depan kan? Paling depan. Bangku khusus itu yang kelas bisnis, khusus orang Arab, sakit. Dari mulai pesawat turun, ya, sampai saya keluar paling terakhir belum bangun, mukanya biru. Dalam hati saya, ya mati juga nih orang. Hati mati juga ada. Ya. Tapi akhirnya sadar Pak, sadar begitu. Jadi turun dari situ langsung masuk kemana tuh? Ke ruang emergency. Setelah itu saya nggak tahu, ya, masih sehat atau jangan-jangan sudah wafat. Wallahu a'lam. Kalau saat itu para jamaah sekalian kita tidak sholat lihurmatil waktu, belum sempat ganti, belum sempat qadha, dosa kita. Dosa. Tapi kalau kita sholat lihurmatil waktu, saat kita berada di atas pesawat, tiba-tiba umur kagak panjang, ya, maka gugur sudah sholat kita. Kita tidak berdosa. Begitulah dalam mazhab Syafi'i, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi begitulah, ya, bagaimana cara kita nanti, ya, ketika nggak ada air tayamum, ya. Tapi ingat-ingat ya, kalau timbang air pam mati sehari 2 hari, ini jangan buru-buru sholat sholat istisqa, begitu ya. Apalagi sampai ngadain secara berjamaah, kecuali sudah diputuskan atau pemerintah secara resmi sudah menetapkan sudah terjadinya kemarau panjang, barulah di situ kita sholat sholat istisqa. Rame-rame jatuh dah jamaah, ya, jamaah. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم وبارك وتوفر ساداتنا وسادتنا ورسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ونجنا من القوم الظالمين، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.